Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, ketemu lagi bersama kakak, yaitu di tema 4 kelas 4. Nah, baiklah, ini kita akan belajar di halaman 28. Ini ada bacaan. Nah, bacaan ini nanti akan ada latihan. Nah, latihan itu akan kalian jawab berdasarkan bacaan tersebut. Nah, baiklah, kakak baca aja. Judul bacaan tersebut adalah Pemimpin Idola Pemimpin yang Jujur. Nah, ini dia judulnya. Ida temanku sebangku, mungil berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Shh, Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja, nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin rayuannya. Gugut tahu benar ia tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ia selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan sampai waktu berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangan dengan longlai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi coretan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan
panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, inilah bacaan. Kemudian kalian jawab pertanyaan ini berdasarkan bacaan di atas. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Nah, tokohnya yang ada di cerita di atas adalah, kita cari bacaannya di sini. Tokohnya yang pertama kalian tulis Ida, ini satu Ida. Kemudian yang kedua adalah ini aku ini termasuk juga tokoh. Nah, itu kemudian jadi dua, ini satu, duanya aku. Yang ketiga kita lihat lagi. Nah, yang ketiga, oke, Gugut. Nah, jadi yang ketiga adalah Gugut. Jadi ada 3 tokoh dalam cerita tersebut. Oke, kemudian soal nomor 2. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Berarti yang mengikuti ulangan matematika di situ Gugut. Kemudian Ida, serta aku. Nah, ini yang mengikuti. Oke, yang ketiga, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Nah, yang dilakukan Gugut pada saat ulangan, nah di sini kita lihat di sini. Nah, yang dilakukan Gugut adalah, coba lihat. Nah, dia ingin mencontek. Jadi yang dilakukan Gugut adalah ingin mencontek dengan cara menggoyangkan dia. Nah, dengan pertama ditendangnya kursi Ida dari belakang. Itu yang dilakukan Gugut. Dia untuk mencontek. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Nah, ini dia. Yang dilakukan Ida adalah dia bergeming. Dia hanya menggelengkan kepala pelan-pelan tanpa menengok ke belakang. Nah, itu untuk soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 kita baca lagi. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Mengapa dia tidak mau membantu Gugut? Karena menyontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur atau yang tidak benar. Nah, itu dia alasannya. Sehingga Ida tidak mau membantu Gugut. Jadi di sini kita perhatikan jawabannya. Dan nomor 6. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Nah, jadi hal-hal yang baik yang bisa kalian ambil cerita, yang pertama yaitu kalian harus belajar di saat mau menghadapi ujian. Jadi harus menyiapkan diri dengan cara belajar. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Dan apalagi bisa kalian lakukan?
bersikap jujur. Ini dia, bersikap jujur. Bekerja keras, bekerja keras. Kemudian apa lagi? Tidak menerima uang sogokan. Jadi tidak menerima uang sogokan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini sikap apa yang perlu aku contoh? Jadi sikap yang perlu kalian contoh itu ya sikap Ida tadi, yaitu jujur, kemudian rajin. Nah, ini dia rajin. Yang perlu kalian contoh tuh, lihat di sini bacaan yang harus kalian contoh itu, ini dia. Lebih jelas sikap Ida ini yang harus kalian contoh. Ini dia. Tidak banyak bicara, kemudian pandai, kemudian sederhana. Nah, itu harus kalian lihat. Kemudian rajin belajar. Oke, sekarang ada latihan lagi nih. Kalian isi tabel ini, jawab di sini. Nah, yang pertama sikap dari Ida. Sikap Ida itu jujur. Oke, setelah jujur dia orangnya sabar. Setelah sabar, rajin belajar. Nah, kemudian ulet, tidak mudah putus asa. Oke, kemudian pendapat kalian tentang sikap Ida, kalian tulis ini. Apa saja pendapat kalian, menurut kalian mungkin ya ungkapkanlah sendiri. Mungkin saya sangat setuju dengan sikap Ida, tulis ini. Karena Ida memberikan contoh yang baik, yaitu di dalam belajar dia bersungguh-sungguh, bulet, tekun, tidak pernah putus asa. Kemudian dia rajin, kemudian tidak terpengaruh dengan sogokan. Nah, itu pendapat kita tentang sikap Ida. Kemudian sikap gugut. Apa sikap gugut? Ini kalian tulis di sini. Suka mencontek. Nah, suka mencontek. Kemudian tidak giat belajar. Tidak giat belajar. Suka mengganggu teman. Suka mengganggu teman. Oke, kemudian pendapatmu tentang sikap gugut. Tidak setuju dengan sikap gugut. Kenapa? Karena dia tidak memberikan contoh sikap jujur, tidak dia suka mencontek. Nah, itu dia malas, tidak giat belajar. Nah, itu dia menurut alternatif jawaban dari kakak. Mungkin ada sedikit jawaban dari kalian yang harus kalian tambah, silakan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jawabnya iya. Nah, jawabnya iya. Jelaskan. Nah, kalian jelaskanlah. Nah, jadi sesuai dengan makna Pancasila, jelaskan. Jadi sikap Ida telah mencerminkan sikap pengalaman sila pertama itu, karena dia menunjukkan sikap jujur, kemudian ulet, tekun, rajin belajar,
dan memberi teladan kepada teman-temannya di kelas. Nah, tulis di sini. Kemudian selanjutnya ini perhatikan, apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jawabnya tidak. Tidak. Nah, jelaskan kenapa. Karena tidak mencerminkan sikap nilai sila pertama Pancasila adalah dia menunjukkan sikap malas, suka mencontek dan mengganggu teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada lagi pertanyaan, silakan kalian jawab di sini. Nah, andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi di sini, nilai Gugut kemungkinan akan sama dengan nilai Ida. Nah, kemudian apa dampaknya bagi Gugut? Nah, bagi Gugut ini dampaknya dia akan menjadi anak pemalas dan tidak jujur, dan dia tidak akan pernah mau berusaha untuk belajar. Kenapa? Karena ada temannya yang membantu memberi jawaban. Apa dampaknya bagi Ida? Nah, dampaknya bagi Ida, dia juga salah satu orang yang tidak menunjukkan sikap tidak jujur. Nah, jadi bagi Ida, jadi dia tidak jujur, kemudian dia merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan temannya karena memberi jawaban, karena temannya ini akan malas. Nah, itu dia temannya tidak akan berusaha. Apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Nah, apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Nah, berarti dampaknya guru harus betul memperhatikan murid-muridnya. Ternyata ada anak-anak didiknya yang tidak mengamalkan sikap-sikap baik. Nah, itu dia, jadi guru perlu memperhatikannya betul-betul. Kemudian ini ada lagi pertanyaan. Nah, coba perhatikan, mengapa kita harus jujur? Nah, mengapa kita harus jujur? Nah, jadi kita harus jujur kenapa? Karena agar kita terbiasa dengan hidup jujur ini, agar kita nanti terbiasa dari kecil sampai besar melakukan sikap jujur ini, dan nanti ini akan menumbuhkan sikap kepercayaan bagi diri kalian sendiri dan orang lain, sehingga orang lain percaya bahwa kalian betul-betul orang yang tidak suka berbohong dan sifatnya jujur atau baik. Nah, kemudian ini apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Nah, kalau kalian tidak jujur, otomatis jawabnya adalah teman-teman kalian tidak akan percaya pada kalian. Nah, sehingga kalian dianggap jelek bagi teman-teman kalian. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah jujur atau tidak? Ceritakanlah. Jadi kalian yang tahu kalau kalian jujur, ya kalian ceritakanlah apa yang kalian lakukan. Ya, contohnya setiap kali ulangan kalian tidak menyontek kalau kalian jujur. Kemudian kalau kalian menemukan sesuatu yang bukan barang hak milik kalian, kalian jujur mengembalikan kepada teman. Nah, itu kalian ceritakan. Masing-masing kalian sendiri yang mempunyai pengalaman, mungkin berbeda-beda. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.